Oke, ini satuannya, satuan untuk resilient dan toughness itu adalah pound in per in pangkat 3 atau joule meter pangkat 3 ya. Dan ini diasumsikan low strain rate. Apa itu nanti mungkin kita lihat di section berikutnya. Ini untuk high strain rate kita menggunakan metode impact pada section ini. Baik, mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan ya. Jadi dalam memilih material ya, apakah materialnya brittle, materialnya ductile, mana yang dipakai ya, kemudian kemampuan menyerap energinya berapa, itu yang harus Anda pahami. Jadi jangan sampai nanti Anda merancang langsung patah begitu, nggak ada indikasinya bengkok dulu begitu ya. Jadi langsung patah begitu ya. Kalau itu bebannya fluktuasi ya jangan pakai material brittle ya supaya tidak langsung patah begitu. Ada indikasi dia melengkung dulu sudah kelihatan tidak enak, ini mestinya Anda harus curiga bahwa terjadi perubahan bentuk dari benda itu sehingga tidak nyaman. Ya tidak, tapi tidak akan membahayakan langsung patah begitu. Tapi Anda sudah ada indikasi, oh sudah agak tidak nyaman, ini mesti ada tanda-tanda hal yang tidak beres gitu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau belum, kita lanjutkan, ini statistik aja. Ya, jadi biasanya menguji tarik itu jangan satu spesimen ya. Jadi uji tarik tahu itu yang dipakai gitu. Uji tarik sekian ketemu tegangan sekian, itu yang angka itu yang kita pakai. Tentunya tidak boleh begitu. Karena namanya pengujian itu harus ada data lebih dari satu ya. Jadi ini maka kita melakukan itu terdiri dari beberapa spesimen. Nah, baru nanti setelah spesimen itu kita statistikkan, kita cari angkanya, baru itu yang dipakai ya. Jadi ini terjadi distribusi secara statistik dari hasil pengujian spesimen, terjadi distribusi secara statistik. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita testing material steel 10-20. Ya, kita menguji material 10-20 dengan 1000 tes ya. Ini 1000 tes. Jadi kita mengetes material itu sampai 1000 banyak ya. Kalau kita nggak mungkin, kalau bukan industri nggak mungkin ya. Kalau kita eksperimen ya tidak sebanyak itu. Ini jumlahnya adalah 1000. Ya, mempunyai angka yang berbeda-beda di sini. 2 spesimen hasilnya tegangannya tensilnya sekian. 18 spesimen tegangannya sekian, 23 spesimen sekian dan seterusnya ya. Ini angka-angkanya yang berbeda ini. Ini statistiknya mengatakan begitu, tidak hanya satu angka keluar gitu ya. Ini akan keluar angka seperti ini. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk histogram. Di histogram ya kita bentuk seperti ini ya. Jadi tadi yang nilainya tadi berapa, ini probability density ya. Kita bentuk misalkan yang misalkan dua benda uji tarik ketemunya, yang ketemu ini ya. Ini probabilitasnya dari 1000 itu 2/1000 kan, ini probabilitasnya sekian ya. Jadi ini dibagi 1000 semua ya 2/1000, 18/1000, itu angkanya dalam bentuk probability
density. Di sini Anda lihat di sini distribusinya adalah distribusi normal di sini ya. Distribusi normal, bagus ini. Distribusinya bagus ya. Ya, sehingga nilai probabilitas density-nya berapa bisa dihitung secara statistik. Ya, setelah kita hitung statistik, kita dapatkan nilai rata-rata, standar deviasi, dan tipe distribusinya. Jadi kalau Anda lihat di sini, maka nilai rata-ratanya adalah 63,62. Kemudian standar deviasinya ini penyimpangannya ya. Jadi penyimpangannya dari 63 itu batasnya ini 2,56, jadi yang tertinggi barangkali 65, 67 itu ya tadi ya. Ada kan yang 67 ya ini data distribusinya. Kemudian distribusinya distribusi normal di sini. Jadi dengan demikian kita katakan nilainya tadi 63,62 dan ini adalah standar deviasinya. Jadi ini yang harus ada di tabel ini, dari hasil pengujian ini yang kita pakai adalah 63,62 ini, bukan yang paling tinggi yang kita pakai ya. Jadi dari hasil pengujian ini ada yang 56 sampai ada yang 71, yang kita pakai yang mana? Setelah kita rata-rata di sini ketemu adalah 62, 63, sekian ini. Jadi secara statistik ya. Dari bicara tentang statistik. Apalagi di sini. Ya. Oke, lah ini tabel aja, jadi yang nilainya minimal strength-nya 99. Itu menunjukkan 90% dari sampel melebihi dari yang terlapor gitu ya di report. Oke, ya baiknya ini 99%. Oke lah. Nah, sekarang prosesnya ini ya, proses dingin, cold breaking di sini adalah proses dingin. Jadi ini proses manufacturing-nya ya. Jadi pada proses dingin ini, karena pengujiannya kita kan tadi pada pengujian temperatur kamar ya. Jadi pada proses cold breaking di sini, di bawah ini ya, pastinya ini di bawah rekristalisasi temperaturnya. Sehingga diagram stress strain-nya, ini contohnya ini kalau kita bebani sampai I ya, ini mana ini. Berarti beban benda itu kalau kita kasih beban sampai di atas Y-nya ya, di saat di I ini, kemudian kita lepas, dia kan tidak kembali ke posisi awal, karena sudah ada deformasi permanen plastis ya. Jadi setelah kita bebani sampai di I, kemudian kita lepas, unloading di sini, maka akan terjadi deformasi plastis sekian. Kemudian kita reloading lagi pada I, kembali lagi, reloading pada poin E, kemudian dengan ini kita tambahkan di sini elastisitasnya, tegangan elastisnya ini adalah regangan total ya, regangan total ini adalah regangan elastis ditambah regangan plastis di sini. Di mana regangan elastis adalah tegangan I dibagi dengan E-nya.
Jadi ini Anda bebani sampai plastis, kemudian dilepas, kemudian dibebani lagi. Ya ini ya panahnya ini ya plastik sampai ini dilepas turun, kemudian ditarik lagi. Maka di sini ini adalah regangan elastisnya itu dari sini. Jangan ini adalah plastisnya. Jadi regangan totalnya, regangan elastisnya ini adalah seperti ini. Ini kalau untuk proses dingin ya. Jadi heat point adalah effectively increase to point E ya. Jadi heat point-nya itu sekarang yang efektifnya ini adalah di point E. Jadi material ini dikatakan pada cold working atau strain hardening di sini. Jadi untuk material yang kurang ductile atau brittle, karena nilai plastiknya antara yield strength itu dan ultimate-nya itu akan berkurang ya. Sehingga repeated strain ini akan membuat dia akan menjadi material brittle. Jadi yang awalnya material itu ductile ya, kalau ini diulang-ulang begitu, sehingga dia akan menjadi material brittle, gagal karena brittle. Jadi ini kenapa kalau kena beban berulang, fatigue itu kenapa kok patah ya, awalnya nggak apa-apa kan ya. Jadi sekian cycle gitu baru patah ya, karena di sini ada proses strain hardening ini, sehingga yang awalnya materialnya itu menjadi material ductile akan menjadi material brittle karena ada beban berulang ini. Itu maksudnya ini ya. Ini untuk reduction area. Ya tadi ya kalau ada necking itu ada reduction area, itu menghitungnya adalah ini. Maka ini yang disebut sebagai, bisa dinyatakan sebagai angka ductility. R itu bisa kita nyatakan sebagai reduction in area ini sebagai ductility-nya. Jadi dia kalau pengurangan keluasannya banyak, tentunya kalau A-nya ini banyak, maka ductility-nya bisa gimana? Ini kan A0 awal, A-nya ini ya ini berarti kan lebih banyak kan, ini luasannya menjadi lebih kecil dari ini ya, reduksinya banyak, ininya menjadi, ini AF-nya berkurang banyak, ini menjadi kecil, sehingga R-nya adalah ductility-nya menjadi besar. Jadi kalau ini A0 ya reduksinya ini jadi 1 kan ya. Kalau ini tidak berubah ya, jadi dia tidak mengecil, misalkan sama, AF-nya sama dengan A0 ya nilainya 1 ya, jadi menyatakan ductility-nya. Jadi ductility yang besar itu adalah kurang dari 1 ya. Jadi benda itu kalau luas penambangnya kurang dari 1-nya banyak, ini maka dia lebih mendekati lebih ductile daripada yang angkanya mendekati 1, begitu maksudnya. Sedangkan good work factor itu diukur dari luasan penambangnya juga ya. Sama di sini. Apa bedanya? Ini saat fracture. Oh, kalau ini kan saat fracture ya. F-nya itu saat di F, itu untuk melihat angka dari ductilitas itu dari itu. Tapi kalau ini hanya sampai di I, itu kita melihat nilai angka dari faktor footwork faktornya di sini. Jadi luasan penambang awal dikurangi dengan luas penambangan saat dia di I ya, di I, maka itu disebut sebagai footwork faktornya berapa. Jadi ini A0 keluar, ini angka 1, ini B, ini luas penambang ini dibagi luasan penambang ini. Ini menyatakan footwork faktornya.
Nah, sehingga persamaan footwork faktornya ini menjadi ini. Tegangan yang terjadi itu sama dengan tegangan saat awal dikalikan dengan strain-nya pangkat M di sini. Ya, pangkat M-nya di sini, M-nya itu adalah tegangan ultimate-nya. Ya, berapanya ini kita harus dicari dulu. Regangannya sendiri adalah seperti biasa, panjang pertambahan panjang dibagi panjang awal atau luasan awal dibagi luasannya ini. Kemudian S aksennya, Y aksennya ini ya. Sehingga kita dapatkan di sini adalah angka ini. Jadi ultimate strength-nya sama dengan Y strength-nya ini angkanya tegangan ini E pangkat I, ini, di mana I-nya adalah lebih kecil dari ultimate-nya ini ya, pangkat M. Jadi M-nya ini kan ultimate ya, tegangan ultimate ini. Tegangan dipangkatkan tegangan ultimate. Ini yang disebut persamaan dari footwork strength-nya. Jadi ini contohnya saja. Misalkan suatu IC ini di annealing ya, angkanya 10, IC 10, 18, ini kode dari IC-nya, di mana mempunyai angka yield-nya, tegangan yield 32, ultimate-nya 49, kemudian tegangan fracture-nya adalah 91, tegangan nolnya itu adalah 90, kemudian M-nya adalah 0,25 dan regangan fracture-nya adalah 1,05 in per in. Ini yang ditanyakan, dapatkan nilai dari strength jika material diberi 15% dari footwork. Jadi bisa kita lihat ini regangan U-nya berapa tadi, bisa diketahui M-nya 0,25, maka kita hitung rasionya di sini A0 per AI-nya berapa. A0-nya tadi 1, AI-nya 1 min B, B-nya adalah ini berapa ini 15% ya. 5%, jadi berarti 0,15% ini, maka kita dapatkan rasionya ini adalah tadi apa namanya A0 per A ini adalah footwork faktornya, itu footwork faktornya adalah 1,176. Kemudian regangan I-nya adalah sekian ini, maka karena regangan I lebih kecil dari regangan U, maka kita dapatkan ini nilainya, tegangan yield-nya, tegangan ultimate-nya adalah sekian. Jadi yang awalnya ini ya, tegangannya sekian, karena ada footworking ini nilainya menjadi 57, naik ya, 57,1 dan 58. Jadi dia terjadi kenaikan ya, karena adanya footwork tadi. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan di sini. Jadi proses dingin ini ya, menyebabkan dia dinaikkan ini kemudian diturunkan menjadi nilainya naik ya, jadi kan tegangannya nanti naik, kekuatan yield-nya itu naik. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Ini kita sudah ya, nanti setelah ini masih tegangan ya. Tadi minggu depan kita baru ke tolingnya. Ya, baik itu dari kekuatannya. Sekarang kita lihat dari sisi
kekerasannya ya, hardness. Jadi untuk ini sudah di metalurgi ya, di pengujian metalurgi ada Rockwell, Brinner dan seterusnya itu mengukur hardness. Saya nggak akan jelaskan bedanya apa, tapi yang penting hardness itu kenapa kita perlu dan kondisi mana kita harus menggunakan hardness gitu. Jadi kita butuh hardness kalau kita mendesain suatu benda yang kontak dengan benda lain. Ya, sehingga kita perlu pertimbangkan kekerasannya karena fungsinya hardness itu kan untuk mengurangi keausan. Ya, kalau kontak pasti aus. Ya. Kalau aus, ya tentunya akan menjadi tidak baik. Nah, supaya nggak aus ya tergantung dari angka hardness-nya. Ya, sehingga ini hardness ini biasanya berguna untuk mendesain benda-benda yang saling berkontak karena namanya mesin itu mesti bergerak dan berkontak dengan benda lain. Ya kita butuh hardness angkanya mengikuti standarnya ya Rockwell, Brinell atau Vickers ya. Jadi ada yang Vickers nilai-nilainya saya nggak bahas nilai-nilainya, tapi kenapa kita perlu hardness? Karena kita akan mendesain benda yang kontak satu dengan yang lain antara poros dengan dirinya. Itu ada kontak roda gigi ya, roda gigi itu ada kontak dengan gigi yang lain dan seterusnya. Masalahnya benda itu biar saling berkontak ya juga ada kekuatannya karena benda itu juga bergerak kena beban. Nah, sehingga kita butuh yang mana ini? Apakah benda keras? Kalau keras kan berarti sifatnya brittle. Padahal kita juga perlu stiffness, ya. Perlu strength dan stiffness. Nah, gimana caranya? Ya, caranya ya tidak semua harus dikeraskan. Jadi benda berkontak kan tidak semuanya harus dikeraskan. Kalau misalkan roda gigi itu semua harus keras semua kan tidak begitu. Hanya permukaannya saja, hanya surface-nya yang dikeraskan. Nah, sehingga kita butuh kira-kira kedalaman. Jadi kalau analnya benda kontak itu kan juga akan muncul tegangan. Dan tegangan, ya dia menjadi aus kalau tegangannya ini sudah mencapai di atas sudah plastis ya. Sehingga sebetulnya kontak itu kan akan memperbesar beban. Ya, dan itu tidak bisa dihitung secara manual yang tegangan yang sudah Anda pelajari kan. Anda menghitung apa? Tegangan normal, tegangan bending, tegangan geser, tegangan apalagi torsi ya. Dan kalau beban saling kontak itu tidak ada cara ngitungnya. Ada tapi mungkin belum Anda pelajari, yaitu tentang tegangan Hertz. Ya, dari dengan adanya kontak beban itu, dia akan ada tegangan plastis hanya di sebagian, tidak semuanya ya, pada kedalaman tertentu begitu. Nah, sehingga ya kita harus yang kita keraskan ya kedalaman yang dibutuhkan saja, tidak semuanya harus kita keraskan kan begitu. Itu intinya ya. Jadi saat Anda menghitung komponen yang dia akan berkontak dengan yang lain, setelah Anda hitung kekuatannya, Anda hitung juga kekerasannya, seberapa dalam dia harus dikeraskan. Misalkan Anda menghitung roda gigi begitu ya, sudah dihitung kuat, tapi Anda harus hitung dia di kontaknya itu bisa memenuhi enggak gitu. Ya itu ya, jadi kebutuhan hardness itu untuk menghitung benda yang sangat akan berkontak di sini. Ya satuannya adalah ini ya. Nah ini ya cuma dicatatkan saja di sini ada hubungan antara strength dan hardness. Jadi setelah diamati ya, hardness itu tidak berdiri sendiri terhadap strength. Jadi biasanya untuk pengujian
tentang strength itu dia tidak langsung diuji strength-nya, tapi diuji hardness-nya. Jadi bisa dikonversi ya, kalau Anda nggak punya data tentang pengujian tariknya, kan kalau tarik kan harus membuat spesimen ya, kalau hardness kan nggak perlu membuat spesimen. Anda cuma membuat benda itu diuji dengan dikasih beban viscous atau vinyl atau apa kan tidak merusak ya, sifatnya kan tidak merusak sehingga masih bisa digunakan benda tersebut. Jadi kita bisa konversi di sini. Jadi misalkan di sini untuk baja ya, ultimate strength-nya itu adalah setengah kali dari Brinell hardness-nya. Ya, kalau itu dalam kilo pound square in, tapi kalau dalam megapascal itu 3,4 kali dari nilai hardness-nya. Itu perkiraannya ya. Kalau cost iron nilainya adalah 0,23 hardness number-nya. Kalau dalam KPSI, kalau dalam megapascal ya 1,56. Jadi konversi ini, kalau ini hubungannya dengan konversi antara hardness dengan tegangan. Jadi ini misalkan it is necessary to ensure that a certain part supplier by a foundry always meet or exceed ASTM number 20 specification for post iron dia tabel. Kemudian berapa hardness yang harusnya ini. Jadi dari persamaan ini tadi kan ketemu SU minimumnya 20 kilopound square in, maka hardness number-nya adalah SU ditambah 12,5 dibagi 0,23. Jadi nilai hardness-nya adalah 141 itu harusnya ya. Harusnya nilainya adalah hardness-nya 141. Kemudian ini diuji, ternyata nilai hardness-nya adalah harusnya di sini nilainya adalah di antara 145, 165. Berarti ini tidak cocok kan ya. Jadi di sini ini adalah tidak sesuai di sini. Kalau G20 itu harusnya nilai hardness-nya antara 145 dan 165, padahal dia nilainya adalah ini kalau yang kita ketahui adalah tegangan ultimate-nya, maka kalau kita hitung ya masih belum sesuai dengan hardness-nya ini. Gitu. Oke, sampai di sini. Ini tentang tadi apa? Tentang uji tarik. Kemudian ada energi, resilient, toughness. Kemudian ada hardness ya. Sekarang kita ke impact, sifat impact. Jadi benda itu dibutuhkan untuk apa ya? Dia kena beban kejut atau tidak. Di benda itu semakin bebannya variasi ya semakin akan lebih detail. Jadi jangan dibedakan ya benda hanya kena beban statis, ya dia tentunya akan beda dengan beban karena fatigue tadi, karena beban fatigue kan sifatnya tadi ada good work tadi ya, atau good work tadi sehingga sifatnya berubah ya, sehingga dia akan patah pada cycle tertentu karena dia dikasih beban, dilepas lagi, dikasih beban, dilepas lagi, itu ada cycle-nya. Dan ini juga kalau beban itu kena impact. Impact itu beban kejut ya. Misalkan Anda merancang pelek. Pelek itu ada beban kejutnya enggak? Ada kan kalau pelek terus kemudian tiba-tiba Anda jalan ada lubang itu kan jadi beban kejut ya. Jadi Anda mendesain pelek kalau hanya statis ya enggak kurang ya. Dia kena fatigue juga kena impact. Jadi lengkap di sini kalau pelek analisanya ya. Ada analisa fatigue, ada analisa impact di situ. Nah, ini impact properties itu dilihat dari pengujian Carby. Jadi benda itu dikasih impact
dengan pendulum ya. Nah, nilai impact-nya berapa. Ini pakai tahu ya, metode Carpi. Jadi benda itu di-impact kayak bandul begitu, dia akan melengkung berapa, jadi energi yang diserap berapa, kalau patah ya tetap bisa terhitung, dia akan sudutnya, misalkan Anda pakai bandul sudutnya 90, kemudian setelah menumbuk itu sudutnya jadi 10 misalkan, maka Anda bisa melihat berapa energi yang diserap. Kalau misalkan Anda 90, sudut anunya 90 ya tidak ada yang diserap sama sekali kan gitu. Kalau misalkan dari 90 langsung habis ya berarti diserap semua kan begitu ya. Jadi memperlihatkan berapa energi yang diserap, dan itu tergantung dari temperatur di sini. Semakin tinggi temperatur yang ini besar ya, tapi semakin kecil temperaturnya ini kecil di sini. Jadi kenapa kalau benda itu kena dingin itu menjadi sifatnya getas ya. Benda itu kalau semakin kena dingin itu semakin getas. Ya untungnya kita di Indonesia temperaturnya ringnya nggak banyak kan ya. Bayangkan kalau Anda merancang, Anda disuruh merancang di negaranya di Norwegia sana, temperaturnya minus ya. Ya tentunya akan berbeda, Anda merancangnya harusnya berbeda. Jadi adanya pengaruh temperatur ini, efeknya apa. Ya, beda kan, karena temperatur kita kan nggak terlalu banyak ya. Temperatur ruang kita kan berapa, antara 30, 23 sampai 25, nggak sampai 20, turun sampai 20 nggak sampai ya. Yaitu kalau temperatur ya, jadi temperatur ini mempengaruhi energinya, sifat dari ductile menjadi brittle ini ya. Ini some material experience the sharp transition from ductile to brittle pada temperaturnya ini. Jadi yang awalnya ductile ya, ini temperatur tinggi kan ductile tambah ductile, kemudian temperatur rendah itu menjadi brittle di sini. Ya, di samping itu juga ada strain rate di sini. Tahu strain rate itu apa? Strain rate itu ya, kalau Anda menguji tarik itu kan pelan sekali ya. Penambahan bebannya kan pelan sehingga rate-nya, strain-nya kan bertambah pelan begitu. Jadi kita masih dalam strain rate yang rendah. Jadi average strain rate for strain stress diagram itu adalah strain-nya 0,001 in second. Ya, ternyata kalau itu dinaikkan jadi 0,0 kan berarti ini ya 10 pangkat 3 ya di sini ya. Ini di 10 pangkat 3, 1, no, ini 10 pangkat 3, ini tengah-tengahnya antara 10 min 2, 10 min 4 ya. Ini di sini. Pengujian tarik yang umumnya strain rate-nya di sini. Tapi kalau itu dinaikkan, ya dinaikkan itu artinya apa? Rate-nya kalau ditumbuk itu kan rate-nya naik, jadi nggak ada beban, naik, kemudian hilang, itu kan ada nilai yang tinggi di situ rate-nya. Jadi ini ada impact ini ya, impact ini akan menyebabkan strain rate di sini. Ya semakin impact-nya semakin cepat ya, ditumbuk dengan kecepatan 10 km per jam sama 110 km kan beda ya, rate-nya kan beda di sini. Ini akan naik di sini. Jadi akan menambah strength. Jadi material itu ya, ada yang ini naik, ada ini yang tidak begitu. Jadi kalau ini kita lihat yield-nya naik ya, total elongation-nya tidak begitu naik, ultimate-nya juga naik, rasionya tentunya juga naik. Itu material yang ada yang seperti itu. Tapi ada material yang nggak naik sama sekali ya, berapapun rate-nya ini datar sekali. Inilah material yang dipilih untuk material yang untuk pertahanan.
untuk defense. Jadi bayangkan Anda mau membuat tank ya, membuat tank itu bajanya bukan baja sembarang ya. Bajanya yang mempunyai sifat kalau kena bom atau diledakan dia malah naik sehingga malah kuat di sini. Ya kuatnya tentunya ada batasnya ya. Naiknya berapa itu kan ada batasnya. Jadi makanya terjadilah saling mengintai antara yang punya senjata dan yang bertahan. Tahu ya? Jadi kalau misalkan kamu yang membuat senjata, kamu kan pengen tahu, oh dia itu tanknya mampu menahan beban berapa, kecepatan berapa. Oh berarti saya harus menaikkan rate-nya ini, supaya dia akan hancur pada kecepatan segitu. Yang bertahan juga begitu, senjatanya dia yang paling besar yang mana? Saya harus merancang pertahanan yang tidak mampu ditembus oleh senjata itu dan seterusnya. Itu akan membuat spionase untuk tentang sistem pertahanan senjata itu seperti itu. Jadi bagaimana menciptakan material yang ini naiknya besar. Itu ya, jadi stream rate itu seperti itu. Atau bom ya, kalau peluru mungkin masih kecepatannya rendah. Kalau bom itu kecepatannya tinggi sekali. Jadi dari mulai tidak ada beban terus hilang itu kecepatannya tinggi dan durasinya sebentar. Ya, jadi itulah yang membuat material ini menjadi penting. Kita harus memilih yang efek strain rate-nya yang besar. Jangan memilih material yang berapapun rate-nya nggak ada perubahannya. Jadi Anda bisa cari material yang seperti itu. Ya, nanti sehingga ada perumusannya, nanti material itu sifat dinamis material, ada sifat statisnya, ditambah temperatur, ditambah strain rate itu seperti apa, totalnya seperti apa, nanti akan ada material seperti itu. Mungkin saya tunjukkan saja sebentar. Seperti apa sih materialnya. Di kuliah lain tentang material model. Bukan ini, sebentar. Ini. Mana kok? Ya, ya. Pastinya di sini. Nah, ini. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita amati model material, itu tadi ada temperatur, ada strain rate ya. Jadi ini adalah sifat yang sudah umum kita dapatkan, elastis ya. Ini hukum Hooke. Mungkin E-nya saya ganti A ya, supaya urut karena banyak hurufnya nanti. Ini adalah kondisi elastisnya. Kemudian ini plastis, ya. Ini adalah plastis. Maka kita akan dapatkan hasil tegangannya. Ini kalau ini berarti ini kondisinya adalah statis, ya. Ini adalah statis. Kemudian tadi ada temperatur. Jadi temperatur itu ini mungkin rate dulu karena ditambah ya. Jadi tegangan akan naik kalau ada rate ya, berarti ditambah. Nah ini adalah model dinamisnya seperti ini. Ini adalah model dinamis. Jadi kalau ini kan rate ya, ini rate saat uji, rate 0 itu saat uji biasa ya, uji tarik biasa itu rate-nya 0.
Kemudian kalau kita naikkan kan ini lebih tinggi dari 0, berarti ini akan menjadi lebih tinggi, ditambahkan menjadi lebih tinggi. Ini dinamisnya. Jadi ini adalah dinamis mekanikalnya. Kemudian tadi ada temperatur. Ya, berarti kita kalikan dengan ini adalah faktor temperatur. Kenapa minus? Karena kalau temperatur tadi tegangannya kan turun ya. Jadi ini akan menurunkan tegangan. Ini adalah thermalnya. Ya, sehingga totalnya itu akan menjadi sifat material yang disebut sebagai dynamic thermomechanical. Nah, itu kalau kita gambar ya, di rumusnya itu kita gambar ya, maka akan semakin seperti ini. Jadi ini hasil pengujian dari rate yang banyak ini temperaturnya juga berbeda, tapi kita lihat di rate-nya di sini. Rate-nya semakin meningkat, ya ini kurvanya jadi naik ya, tegangan heat-nya naik ya, yang awalnya di sini dia akan naik. Ya, ini sifat material yang kita inginkan karena dia mampu menahan ini. Jadi kalau Anda, misalkan Anda merancang senjata tadi ya, Anda merancang senjata kekuatannya kan sekian di sini, materialnya Anda mengasih beban senjatanya di sini, ternyata sifat ini pada rate tertentu dia naik segini, sehingga senjata Anda tidak akan bisa menghancurkan ini karena pada kecepatan segitu dia ketegangannya segini, sedangkan Anda beban senjata Anda di bawah ini kan, berarti ini masih apa ya, kayaknya ini masih kuat ini, sehingga Anda harus mengasih di atasnya ini bebannya. Kalau Anda membuat senjata harus mencapai tegangan segini baru dia akan rusak begitu. Ya, sebaliknya juga begitu. Kalau Anda tahu dia misalkan senjata dia 800, ya saya harus membuat material yang pada kecepatan itu naik di sini begitu. Ya ini untuk rate-nya. Kalau ini untuk temperatur ya. Temperatur di sini Anda lihat temperatur semakin tinggi dia menjadi turun. Ya, jadi harus dipanaskan di sini. Dipanaskan ini fungsinya untuk proses membuat produk yang manufacturing untuk forging. Forging itu kan palu begitu ya. Nah, kalau masih dingin ya perlu tenaga besar untuk membentuk. Tapi kalau kita panaskan, dia akan mudah kita bentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi ini gunanya lain untuk manufacturing di sini. Jadi Anda harus mengenal sifat material karena tadi Anda membuat itu gunanya untuk apa ya. Gitu. Jadi efeknya kalau temperatur itu turun tadi ya. Sekarang salah satunya adalah grip. Ya, di samping impact, benda itu mesti kena grip. Grip itu apa? Grip itu bebannya tetap, tapi dia akan mengalami deformasi. Karena apa? Karena suatu benda itu kalau umurnya lama ya, akan ada terjadi perubahan sifat material di situ. Sehingga dia kemampuannya berkurang, sehingga dia akan memolor meskipun bebannya tidak berubah. Ini adalah salah satunya disebut sebagai grip. Grip ini waktunya bisa lama ya, misalkan apa? Rantai ya. Rantai kan lama-lama molor itu, kendor kan itu karena grip. Juga belt begitu ya, belt itu lama-lama keras kan ya, dia juga grip. Tapi waktunya lama tentunya, tidak cepat. Jadi berapa gripnya itu kita juga harus pertimbangkan kalau dia dipakai untuk lama. Ini coding dari material ya. Ada SAE, AIC, UNE, dan AITM itu coding dari material menurut standarnya apa. Ini tentang standar ya.
Nah, kalau tadi good work, sekarang hard work, proses. Jadi prosesnya dilakukan pada temperatur yang belum sampai kristalisasi ya, hingga Anda bisa membentuk benda-benda ini. Itu membentuknya itu menggunakan dipanaskan dulu ya, ada material dasarnya dipanaskan untuk dibentuk menjadi cetakan seperti ini. Itu bisa melalui forging, bisa melalui ekstrusi, bisa melalui yang lainnya. Itu untuk membentuk menjadi material seperti ini perlu proses forging. Jadi di sini sifatnya ya, kalau woodworking itu tinggi, kalau woodworking kan lebih rendah. Jadi sehingga untuk bisa membentuk perlu tenaga yang lebih rendah daripada kita pakai woodworking. Jadi Anda membentuk benda dingin, Anda palu sama dipanaskan dulu baru dipalu, tenaganya banyak yang dibutuhkan saat proses dingin itu. Ya, heat treatment bisa macam-macam, nanti Anda bisa baca di metalurgi ya, ada annealing, ada quenching. Kalau annealing itu pendinginannya lambat, kalau quenching pendinginannya cepat ya. Tempering seperti apa itu Anda bisa pelajari di Source. Ya, kita lihat efeknya saja. Di temperatur tadi juga turun ya. Elongasinya naik ya, tentunya tambah panjang naik karena mudah. Itu kriterianya naik, tapi tensinya turun, heatnya turun, kekerasannya turun ya. Jadi kondisinya ini kalau di normalize, tensinya sekian, ininya sekian, turunnya sekian. Jadi ini sifat dari material yang sudah di annealing, di normalize atau di rolling, mana yang kita pakai ya. Yang awalnya sekian, ini kan kondisi awalnya ya. Kondisi awalnya misalkan tensinya mendekati 300. Ini temperaturnya berapa, ini nggak tahu ya. Pakai temperatur berapa ini menjadi sekian ini. Ya, ini case hardening, ini macam-macam material. Kemudian corrosion resistant. Ya, di samping ini kan harus tahan korosi, misalkan pada lingkungan korosi harus tahan korosi, maka harus dipakai pelapis anti korosi dan seterusnya ya. Ini dari materialnya. Ini ke metalurgi, komposit material. Ya, jadi selama ini tadi kita membahas tentang material yang metal ya. Metal itu sifatnya adalah apa? Isotrop. Jadi kekuatannya ke segala arah sama. Nah, sekarang material tentunya material komposit justru dibuat tidak sama, karena setelah kita transformasikan ya, transformasi tegangan ya, Anda kan belajar di MKN transformasi tegangan dengan lingkaran Mohr maupun dengan perumusan, kan ada sudutnya ya. Anda tahu sudutnya berapa, tegangan utamanya berapa. Nah, selama Anda mengganti materialnya tetap metal, sudut itu tidak ada efeknya apa-apa. Tapi kalau Anda menggunakan material komposit, itu Anda akan tahu efeknya. Jadi, kalau misalkan tegangannya ke arah satu itu lebih rendah dibandingkan ke arah kedua, buat apa kita memberi kekuatan benda itu sama begitu ya. Sehingga ya kita kurangi sesuai dengan arah seratnya. Jadi material komposit kan material berserat ya. Ada serat dan ada material pengisinya. Nah, kekuatan material komposit itu ditentukan oleh kekuatan dari seratnya atau fibernya istilahnya. Fibernya ke arah mana. Ini kalau misalkan ini ke sana,
Berarti dia kekuatan tariknya ke arah vertikal lebih kuat daripada ke arah horizontal. Tapi kalau dibuat kotak-kotak gini ya sama, seolah-olah sama, kekuatan vertikal dan kekuatan horizontalnya sama. Tapi kalau kekuatan gesernya mungkin tidak sama ini ya. Gitu. Jadi bagaimana Anda menggunakan material komposit di samping ringan ya, keuntungan material komposit itu ringan, juga dia bukan metal sehingga anti korosi ya, tidak akan terjadi korosi, keuntungannya banyak ya, cuma harganya jadi mahal, itu aja. Baik, atau material keramik, ya keramik itu material mungkin yang menggantikan material yang brittle ya. Kalau keramik itu sifatnya brittle, jadi benda-benda yang brittle Anda bisa gantikan dengan keramik. Ini polimer itu plastik ya, polimer, termoplastik, jadi material bahan plastik. Ini tadi kan dari peta material tadi ya, tapi kekuatannya kan tertentu ya. Kalau plastik ya kekuatan maksimalnya berapa itu kita bisa lihat tadi. Ini tadi dalam bentuk ini ya, yang modulusnya sama strain-nya berapa ini. Ya, ini tadi saya ulang lagi, ada yang modulus, ada sensitif dan seterusnya. Oke, sama ini tadi sudah saya ambil tadi. Baik, itu tentang material. Intinya Anda dalam memilih material mempertimbangkan banyak hal ya, mempertimbangkan kekuatannya, mempertimbangkan tentang kemampuan impact-nya, menyerap energinya, tentang kekerasannya, ya, tentang strain rate-nya, tentang temperatur, efeknya ya, Anda pertimbangkan sehingga Anda bisa memilih yang tepat. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan supaya kita memilih dengan baik. Baik, kita masih ada setengah jam untuk ini baru material ya. Kita temanya hari ini harusnya material sama tegangan-tegangan, mungkin mengulang MKM, mungkin saya ulang sebentar saja. Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Untuk absennya hari ini, silakan absen nomornya ini 233-240. Silakan absen dulu, saya tunggu 2 menit.
Ya, baik. Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini mengulang saja. Ini material lagi. Ya, waktunya masih setengah jam, lebih sedikit. Ya, kita bicara tentang beban dan tegangan. Jadi kalau tadi kita memilih material yang kita pakai, nanti kita bandingkan dengan yang terjadi, yaitu di load and stress analysis. Ini kalau di SIGD adalah bab ketiga, ya, load and stress analysis. Ini ringkasan dari SIGLE. Ini adalah poin-poinnya, tentunya tidak semua kita bahas. Ya, more cycle gini-gini kan sudah ya. Ini sebetulnya mengulang tentang free body diagram, shear force, bending force, Cartesian ini kita sudah pernah. Ini kita ulang saja dari MKM ya. Jadi kita elemen mesin kondisinya adalah statis dan dinamis nanti ada faktornya ya. Kebanyakan perhitungannya itu adalah perhitungan statis, baru nanti dinamiknya dikasih faktor dari eksperimen gitu. Tapi penghitungannya itu hampir sebagian besar statis ya, yaitu sigma F sama dengan 0, sigma moment sama dengan 0. Ya, yang utama Anda harus membuat free body diagram itu sangat penting. Jadi kemampuan Anda untuk salah satu fungsi analisis tadi ya dalam proses desain tadi adalah Anda bisa menggambarkan free body diagram. Untuk bisa menganalisanya, Anda harus membutuhkan kemampuan membuat free body diagram. Ini contohnya, misalkan kita disuruh membuat gearbox gitu ya. Gearbox fungsinya adalah mengurangi putaran ya. Jadi yang putarannya yang inputnya I dikurangi menjadi sekian. Dan torsinya juga begitu, torsinya kalau dikurangi tentunya torsinya naik ya. Kemudian ini desain poros-porosnya ada 4 piring A, B, C ya. Piring A, piring B, piring C, piring D. Kemudian ada diameter atau pitch, diameter jari-jari pitch-nya ya, jari-jari pitch-nya ini ada roda gigi, satu pasang roda gigi dengan radius pitch-nya yang G1 dan G2 adalah sekian. Nah, Anda disuruh membuat free body diagram untuk menentukan reaction force dan moment pada semua titik gitu ya. Jadi kita punya input T0-nya, omega 0-nya sebagai inputnya ini ya. TI ya, input, jadi outputnya ya. Inputnya adalah TI, yang diketahui. Inputnya adalah 28 Newton meter, torsinya. Omega I-nya nggak diketahui ya. Omega 1-nya nggak diketahui. Tapi yang kita ketahui adalah omega 2-nya juga nggak diketahui.
omega 0-nya tidak diketahui, T0-nya juga tidak diketahui. Yang diketahui adalah rasionya ya, rasio roda giginya tahu di sini, yaitu R1-nya 20, R2-nya 20, berarti rasionya setengah ya, 1/2 itu setengah. Berarti kalau kita lihat reduksinya di sini yang torsinya awalnya 28, karena ini berarti meningkat 2 kali ya, torsinya mestinya meningkat 2 kali. Oke lah, itu nanti yang penting kita diminta menggambar free body diagram. Ya, kita melihat dari rancangan roda gigi dulu. Dari G tadi, rasionya sudah tahu ya. Kita ini di elemen mesin 2 ya, mungkin Anda belum tahu, nanti ini hanya memperlihatkan saja dalam mendesain roda gigi itu ada apa saja, di sini ada ini. Ini fungsinya nanti untuk gaya-gaya pada roda gigi ya, untuk menghitung gaya-gaya pada roda gigi, supaya kita bisa mencari reaksi pada bearing tadi. Kemudian juga untuk menghitung bolt-nya, ini ada EF ya, bolt-nya ini. Jadi kita pasang bolt ini adalah untuk memasang tutupnya pada box-nya ini. Ya, ini kita lihat free body diagramnya dulu. Jadi ini G1 kena torsi 1, maka reaksinya ini dia bebannya torsi 1 ini dan gaya pada gigi ini ya. Tadi sudut ini adalah menentukan berapa tangensialnya, berapa normalnya. Sehingga dari ini kita dapatkan reaksinya di bearingnya ini. Bearing A dan bearing B reaksinya berapa bisa kita hitung. Itu yang pertama, dari input shaft ya. Input shaft kita bisa rumusnya ini, kalau ini diketahui, maka Anda bisa menentukan berapa masing-masingnya ini. Kemudian setelah inputnya ini, input shaft-nya tahu, kita bisa menghitung output shaft-nya. Jadi setelah itu ya, kita bisa menentukan kan ini roda giginya ini kena beban ini ya. Jadi kena beban ini, maka Anda dapatkan dengan keseimbangan berapa torsinya, berapa reaksinya bisa kita ketemukan, sehingga Anda bisa tahu berapa gaya reaksi pada bearing C dan bearing D. Ya, sehingga setelah itu tahu, karena di bearingnya itu melekat pada dindingnya ya, maka Anda tahu beban pada dinding ini, sehingga Anda bisa menghitung baut pada dindingnya ini. Jadi berapa yang diperlukan untuk bisa mampu menahan beban pada bantalan atau bearingnya atau klakernya ya, kalau bahasa pasar itu klaker, itu berapa bebannya, sehingga Anda bisa menghitung berapa baut-baut yang akan ada di sini. Ya, ini contoh menghitungnya, diketahui ini, nanti akan ketemu berapa F-nya, ya berapa F-nya, ketemu N-nya, ya ketemu ini dari gaya ini ketemu, maka Anda dapatkan RA dan RB ya, ketemu, kemudian karena F-nya ketemu, Anda bisa ke poros output, F-nya tahu, N-nya tahu, maka Anda bisa menghitung torsi nolnya, torsi outputnya, dan menghitung RD dan RJ ya, caranya aja. Ya, kemudian setelah itu ketemu, Anda menghitung bautnya ini, menghitung apa, RE, RE, dan seterusnya ini dengan free body diagramnya ini, ya Anda bisa mengatakan berapa RF ini bisa Anda hitung. Jadi salah satu analisis Anda harus bisa membuat free body diagram.
Yang di sini yang lain ya, pembunuhan periode diagram ini tentang BIM seperti di MKM ya, saya nggak akan ulang. Anda bisa membuat nanti kalau ini MKN ada BIM seperti poros tadi ya. Ini nanti kan belum menghitung poros ya, ini baru menghitung roda gigi, reaksi tumpuan dan ini. Tapi porosnya belum dihitung di sini, maka Anda perlu menghitung dengan kasus BIM. Beban ini F ini kan beban dari apa tadi dari roda gigi tadi, ini tumpuannya ini sudah kita hitung dari piring tadi ya, maka Anda bisa menggambar diagram momen dan diagram apa? Diagram geser. Nah, ya, ini fungsinya ini kita sekarang membuat diagram momen dan diagram geser untuk porosnya. Ya, ini contohnya bagaimana membuat diagram geser ya ini. Ini misalkan poros tadi, misalkan tadi mungkin roda giginya nggak 1, 2, misalkan dia ditermiskan ke 2 tempat gitu ya. Ya, Anda harus menghitung ini dulu untuk bisa menghitung poros, Anda harus membuat diagram geser dan diagram momen. Ya, seperti di MKM ya. MKN atau malah ini malah diagram momen yang geser di statika malah di statika Anda mampu menggambar diagram momen dan diagram gesernya. Setelah ketemu Anda pilih di titik tertentu ya, maka Anda akan membuat tegangan di suatu titik. Tegangannya bisa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi ya. Maka Anda akan membuat tegangan di suatu titik. Ya, kalau tegangannya titik tadi ada geser, ada momen, tentunya terjadi tegangan kombinasi ya, Anda harus transformasikan ke tegangan utama ya. Jadi ini adalah tegangan geser yang terjadi dan tegangan normal yang terjadi kan ya tadi. Bending itu adalah tegangan normal, maka terjadi kombinasi, maka Anda bisa menentukan tegangan utamanya untuk mengatakan kuat atau tidak kan itu. Ya, ini bisa tegangan utamanya melalui rumus atau melalui lingkaran Mohr. Kemudian ini adalah sudutnya tadi, kalau Anda mau mengganti materialnya dengan komposit, Anda harus tahu sudutnya, sehingga dari sudut ini kan Anda tahu tegangan mana yang dari 1 ini ya, 1 dan 2 ini mana yang besar. Yang besar kita kasih fiber yang banyak, sedangkan yang kecil tidak usah dikasih fiber yang terlalu banyak, karena nggak ada gunanya, gitu. Ya, setelah itu kita mau analisa, mau pakai geser maksimum, mau geser normal maksimum, mau pakai distorsi energi ya, rumusnya banyak ya. Tergantung dari kebutuhannya, pakai normal maksimum, ini normal maksimum, atau ini pakai normal maksimum ya, ini pakai geser maksimum. Ya, ini bisa melalui lingkaran Mohr. Jadi mencari maksimum minimumnya ini nggak perlu diulang ya, Anda sudah di MKN sudah dapat, kalau lupa dipelajari lagi. Ini kalau 3 dimensi ya, mau 3 dimensi. Bagaimana mencari maksimum 3 dimensi dengan lingkaran Mohr. Ya, dan seterusnya sehingga Anda bisa terakhir setelah ketemu Anda bisa memakai teori kegagalan tadi, apakah geser maksimum, normal maksimum, atau energi, distorsi energi maksimum, dan seterusnya dipilih sesuai dengan kebutuhannya, maka Anda sudah bisa menentukan kuat atau tidak untuk porosnya ya. Porosnya dengan diameter-diameter yang ada tadi, kuat atau tidak. Ya, ini adalah kekuatannya, tegangannya, 3 dimensi ya. Nah, jadi kalau bending, ini normal dan bending, ini normal untuk bending.
Ya, yang bending itu yang paling dominan adalah inersia ya. Anda harus memilih inersia yang tepat. Tapi kalau poros kan mesti sudah begitu ya bentuknya. Kalau poros kan mesti bentuknya silinder ya. Jadi Anda harus tahu inersia silinder berapa supaya nggak nyari-nyari. Kalau poros kan hitungannya inersia silinder itu berapa harus sudah tahu ya. Nggak mungkin sih di poros itu bentuknya kotak ya. Kalau di elemen mesin sudah pasti poros itu bentuknya silinder. Nah, sehingga Anda dapatkan tegangan bendingnya berapa. Ya, itu kalau poros ya. Tapi kalau nanti kita di eh, sambungan ya, sambungan tentunya sambungannya macam-macam ya, inersianya macam-macam juga. Jadi ada yang bentuk I, bentuk ini. Karena untuk sambungan nanti kita butuh inersia yang bentuknya macam-macam dipakai ya. Jadi bisa bentuknya T, bisa bentuknya C. Kita mau ngelas yang C misalkan, kita mau menyambung yang apa ya, itu Anda harus pelajari lagi tentang inersia titik berat ya. Berarti harus Anda pelajari titik berat, kemudian sentroid ya. Apa bedanya titik berat dengan sentroid? Ya, itu Anda harus tahu sehingga Anda bisa menghitung inersianya, tapi tujuan akhirnya tetap ke kekuatan ya, tegangan yang terjadi itu berapa. Ini tentang menghitung ini. Dan juga bending bisa saja bendingnya dua ya, bending ke arah X itu terdiri dari karena momen Z dan momen Y menimbulkan tegangan ke arah X juga ya. Jadi dimomenkan dua arah begitu, bisa saja seperti itu. Ya, seperti ini kan ya, seperti ini kan, ini bendingnya bisa bending ke arah momen Z, itu juga menimbulkan tegangan tarik ke arah X, kemudian bom bendingnya terhadap sumbu Y juga menghasilkan tegangan ke arah X, kan gitu ya. Seperti rumus di atas ini adalah tegangan X karena momen Z dan momen Y. Sehingga kalau ada dua ini, ya momennya, inersianya, kalau ini kan kotak ya dibuat, nggak dibuat kotak, ini dibuat ini ya karena kalau melihat bebannya ini yang besar dari momen Z ya, itu besar, tapi yang momen Y mungkin agak kecil, sehingga kenapa inersianya dibuat ini ketinggiannya lebih rendah daripada 40. Ya ini sesuai sudah. Jangan sampai Anda membuat ini 40-40 karena sebetulnya yang ini dengan sana itu bebannya beda. Ya, ini dibuat bidang momen ke arah Z, bidang momen ke arah Y ya. Seperti apa, disatukan, nanti Anda hitung, nah, akan ketemu tegangannya berapa di di titik O ya, di titik O ini tegangan berapa akan ketemu. Ya, juga bending menimbulkan geser ya, transverse, geser transverse. Kalau mau menghitung geser transverse, Anda juga harus menghitung. Ini adalah distribusinya, ini distribusi bending. Itu kalau bending itu di luar besar, di tengah kecil, tapi kalau geser di luar kecil, di tengah besar ya. Dan ini angka gesernya ini sesuai dengan kalau bentuknya ini ya, bentuknya eh, balok atau jajak bujur sangkar ya. Jadi ini bujur sangkar, ini bukan bujur sangkar sama kaki, ini bentuknya ya, bentuknya inilah kotak ya. Tidak sama sisi ya, maka tegangannya berapa, gesernya. Ya, bentuk lain tentunya Anda harus tahu rumusnya ya, rumusnya ini geser. Gaya geser dikalikan V, V itu adalah ini, integral J ini, kemudian I itu inersia, B itu jaraknya, ya sehingga akan ketemu tegangan geser ini. Itu untuk bentuk seperti ini, kalau bentuk yang lain mungkin Anda bisa dapatkan di sini.
Ini yang kita cari yang paling maksimum ya. Jadi untuk bentuk rektanguler ini 3V per 2A, kalau bentuk sirkuler itu 4V per 3A, kalau holo ada lubangnya di sini 2V per A dan seterusnya ya. Ini sudah rumus yang sudah ada. Supaya kalau sudah banyak rumusnya mungkin Anda nggak akan satu-satu ya, Anda lihat aja rumus yang ada di tabel itu seperti apa bisa Anda cari. Ya, setelah bending ketemu, geser ketemu, kalau kita berdasarkan maksimum shear ya kita tahu tegangan geser maksimumnya berapa ya. Intinya setelah itu dia kuat atau tidak. Oke, ini contoh-contoh aja untuk mencari tegangan geser di suatu posisi ya. Dengan rumus yang ada, Anda tahu berapa gesernya, dan berapa bendingnya, Anda kombinasikan, tinggal pertanyaannya aja. Kemudian juga torsi, beban torsi. Ya, torsi biasanya poros kena beban torsi ya. Ya, beban torsinya berapa, powernya berapa tadi. Jadi semua itu kita sumbernya dari motor ya. Motor itu punya power. Power itu terdiri dari torsi dan putaran ya. Jadi kalau powernya ini kan konstan, karena begitu motornya nyala sudah nggak bisa kita atur lagi konstan. Yang bisa kita atur di sini adalah kalau putarannya sekian berarti torsinya sekian, kalau putarannya tinggi torsinya tentu turun, kalau putarannya rendah torsinya naik ya. Itu sehingga ini yang kita kasih beban di porosnya. Itu kalau sistemnya ya ini kalau sistem US atau sistem SI ini bukan ini British ya, HP daya dalam HP torsi dalam pound in itu kita pakai rumus ini FV per 33.000 ini, atau kalau kita jadikan ini ya ini torsinya dalam bentuk pound in, N-nya RPM ya, maka ini rumusnya ini. Jadi kadang dibulatkan ya 63.000 ya, biasanya dibulatkan 63.000. Kemudian kalau ada rumusnya lagi enggak? Oke. Ini yang lebih kompleks beban kombinasi ya. Ini kena beban macam-macam, ada torsi, ada bending ya. Maka Anda harus menghitung masing-masing di sini. Ini membuat free body diagramnya, sehingga Anda akan tahu masing-masing kena beban berapa. Supaya Anda bisa menentukan materialnya apa dan ukurannya berapa. Ya, ini bisa Anda pelajari di SIGRE ya, di SIGRE Mechanical Engineering ada di situ. Ini mengulang aja untuk material atau beban dan tegangan ya. Ini misalkan poros itu ada 2 pule ya. Coba beban, ini kan seperti poros, nanti Anda hitung kalau Anda menghitung pertama dihitung gaya reaksi di piringnya berapa, kemudian setelah itu ketemu ada ketemu ini porosnya ya, beban di poros, Anda buat diagram momen, diagram geser, dan Anda konversikan ke tegangan utama dan selanjutnya ya, langkah-langkahnya sudah standar ya. Ini tapi Anda yang pertama harus bisa menggambarkan diagram benda bebasnya, free body diagramnya. Jadi kalau seperti ini di samping beban torsi ada beban horizontalnya ya, karena ini ke sana,
Ini karena tidak sama kan ya, tidak sama kan berarti ini kalau kita lihat di titik B, ini torsinya ke sana sekian, torsinya ke sana sekian, totalnya ini 900, ini 4.500 ditambahkan ya total, itu adalah total, ini adalah daya ke sana, ketarik ke sana, tapi ada momennya di sini, momennya 4.500 ini dikurangi 9 ini, sehingga momennya adalah 180 Nm dan seterusnya ya. Jadi Anda harus bisa menggambarkan ini. Dan ini bisa bentuknya horizontal dan vertikal ya, ke arah sumbu ZX dan sumbu XY ya. Bidangnya, bidang ZX, bidang XY ada dua, bidang horizontal dan bidang vertikal. Momennya berapa? Punya dua ini. Sehingga ketemu momen totalnya dari dua momen ini. Ya. Sehingga kekuatannya Anda bisa hitung ini porosnya ya. Ini menghitung porosnya, tegangan porosnya, kena beban puntir, juga beban bending. Ya, ini kan beban torsinya karena belt tadi, ini kena beban bendingnya berapa. Kemudian dikombinasikan ketemu tegangan utamanya ya, sehingga Anda tahu material apa poros yang bisa menanggung beban tersebut. Oke, itu ini kalau ini tentang tabung ya. Porosnya bentuk tabung misalkan ya. Bagaimana tentunya inersianya saja yang berubah ya. Inersianya saja yang berubah. Ini kena torsi dan kena bending. Oke lah, ini contoh kasus lain aja ya, tapi prinsipnya sama ya. Baik, waktunya sudah habis, jadi kita nggak sampai di sambungan ya. Minggu depan kita membahas sambungan. Jadi sekarang sesuai dengan sesuai dengan RP-nya ya. RP-nya minggu kemarin kan semuanya ya, tapi masih permukaan saja, yaitu tentang konsep perancangan. Jadi kita sudah tambahkan tadi sesuai dengan di bukunya Sigle. Kemudian hari ini kita membahas tentang material, sifat mekanik material tadi, ada beberapa tadi. Kemudian membahas tentang beban dan tegangan yang sudah kita dapatkan. Kemudian baru minggu depan kita membahas tentang sambungan keling ya, sambungan keling. Jadi sesuai dengan waktu yang terbatas, kita sudah jelaskan semuanya. Ini ada di bukunya Sigle ya. Anda baca saja dan contoh-contohnya semua ada di situ. Silakan Anda baca di Sigle. Sigle di sini ada yang versi yang saya punya 8 sama 9 ya. 8 sama 9 versinya, edisinya. Silakan pakai yang mana, terserah. Baik, itu saja dari saya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Waktunya sudah 9:30, ada yang perlu ditanyakan? Orang enggak bertanya bisa mengerti dan juga bisa nggak mengerti karena nggak tahu apa yang ditanyakan ya. Yang tahu bertanya itu yang setengah-setengah, 60%, 80%, 40% yang tahu. Ada yang perlu ditanyakan? Belum ada? Bentar, ada perlu tugas enggak ini ya? Sudah ada tugasnya belum? Sebentar. Di bukunya saya cek lagi. Di buku Sigle-nya mungkin yang di bab material ini aja barangkali ada yang bab 2 dan bab 3. Bab 2, ini bab 3 ya. Ini soalnya enggak di bawah.
Ya, ini ada soalnya cukup banyak. Ya, mungkin seperti biasa ya, masing-masing mengerjakan satu urut ya. Mungkin kita mulai aja yang mana ya. Yang sudah mulai ada angkanya. Ya, kita mulai ini ya. Tiga ya, gambar ketiga. Ini gambar problem 31. Oke lah, mulai ini aja, urut aja ya. Jadi ini banyak ya, ke satu ini. Ke satu itu apa pertanyaannya? Oke. Ini tentang free body diagram. Oke lah, kalau diberikan mungkin satu orang saja cukup. Anda disuruh membuat free body diagramnya. Kemudian nomor 2 ini juga free body diagram. Soal nomor 32, ini 32 juga free body diagram. 33 juga begitu. Reaction, kalau ini 33 sudah reaction support ya. Reaction support gambar Fix 1, 2, 3. Oke lah. Ini edisi berapa ini? Ini edisi 8 ya. Ini kita supaya sama, berarti Anda lihat di edisi 8, masing-masing mengerjakan satu soal ya. Misalkan kita urutkan dulu, urut absen 1, mengerjakan 31, dan seterusnya ya. Jadi masing-masing satu soal, mulai 31 sampai berapa Anda nomornya Anda mengikuti ini, sehingga Anda tahu bagaimana membuat body diagram, kemudian ada yang soalnya menghitung tegangan ya, itu bisa Anda mulai mengingat kembali. Ini soalnya sampai 30 lebih ya, cukup untuk Anda mengerjakan satu soal masing-masing. Itu yang bab 3 ya, kalau bab 2 ada enggak soalnya? Ini bab 2 material ini soalnya ada enggak? Ya, ini juga ada, mungkin ini banyak membaca data ya, mungkin sekalian latihan. Sama juga, ini soalnya 1 sampai cukup banyak juga ya. Tapi kalau ini sampai 22, nanti kalau kurang kembali lagi ke 1 ya. Ya oke, jadi ini dibalik urutannya ya supaya adil. Biasanya kan nomor awal itu mudah. Jadi kalau ini nomor awalnya mungkin kita urutkan 1, ya, mulai 1 sampai sekian. Kemudian yang soal bab 3 tadi dibalik ya, berarti yang nomor 1 mengerjakan yang nomor terakhir itu ya, dibalik begitu supaya adil. Jadi tidak semua nomor 1 mudah-mudah, sedangkan yang terakhir itu susah-susah gitu ya. Jadi kita urutkan saja yang bab 2, soal bab 2 itu urut dulu, kemudian yang bab 3 urutannya dibalik untuk soal jawabannya ya. Itu tugasnya dan dikumpulkan minggu depan sebelum kuliah ya, sebelum kuliah harus sudah terkumpulkan, nanti saya buatkan ruang untuk mengumpulkannya. Baik, itu ya tugasnya, silakan dikerjakan. Ini mengacu kepada
Sigle edisi 8. Ya, jadi masing-masing mengerjakan 2 saja cukup supaya mengingat kembali sebelum kita ke utama kita minggu depan, yaitu membahas tentang sambungan. Yang pertama sambungan keling, kemudian sambungan baut, dan sambungan las. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Diambil dari absen. Absen Anda sudah belum tahu ya urutan absennya. Nanti saya kalau belum tahu saya kasihkan urutan absennya. Ini aja saya tunjukkan, nanti diingat-ingat masing-masing ya. Atau gimana ya? Sebentar. Lagi hang. Ya, ya nanti saya. Oh ya, buat koordinator ya, 1 atau 2, 3 orang lah ya, minimal 3 orang supaya nanti kalau ada apa-apa saya bisa kontak dengan yang bersangkutan. Ya tolong WA ke saya supaya ada perwakilannya untuk elemen mesin 1 ini siapa. Nanti supaya nanti misalkan tadi menyampaikan daftar absen juga bisa melalui itu. Siapa yang sukarelawan untuk bisa membuat grup, tolong WA saya. Tahu ya nomor WA saya? Kita kasih chatnya di sini. WA saya 08966956484404. Ya ini WA saya mungkin sebagai perwakilan, jangan 1 ya, nanti 1 kalau sakit nggak bisa menghubungi yang lain, mungkin paling tidak 3 lah untuk bisa membuat ini, supaya nanti informasinya bisa cepat ke yang lain. Ya tolong di siapa komtingnya, komisaris tingkatnya, atau bukan komting ya, ini mungkin sekelas ya, koordinator kelasnya untuk menghubungi saya di WA supaya saya buatkan pengumuman kalau ada apa-apa. Baik, itu ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tolong PR-nya ya, PR-nya nanti dikirim, nanti saya kirimi absennya. Oke, saya tutup.